pakai bagaimana kita tidur seperti kehidupannya binatang, kata beliau. Dan apakah kita dengan keadaan kita yang seperti itu siap untuk ditanya kelak di persidangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah mempersiapkan dari soal-soal yang akan ditanyakan kepada kita jawabannya? Dengan apa kita mempersiapkan itu? Dengan kita selalu beramal dengan amal soleh. Kesempatan kita di dunia ini kita melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertobat dengan taubat yang nasuha, dan taubat yang sebenar-benarnya, dan menyesal pada apa yang telah kita lakukan daripada maksiat. Karena sesungguhnya pintu taubat itu masih terbuka selama matahari belum terbenam, belum terbit dari barat, dan selama roh seseorang itu tidak mencapai kerongkongan, maka pintu taubat itu masih terbuka. Maka hendaknya kita selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyesal. Kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan daripada maksiat di hari-hari yang kita lewatkan, dan kemudian kita memutus itu maksiat dan kita bertekad kuat. Kita memiliki komitmen kepada diri kita tidak akan mengulang daripada maksiat tersebut di masa-masa yang akan datang. Maka itu adalah tanda dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini tanda. Sebaliknya jika dia selalu terbuai dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya, kemudian dia tidak peduli terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berteman dengan kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang mengajaknya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasanya dia meninggal dalam keadaan yang buruk. Wal'iyadzubillah. Ini adalah tandanya, yaitu kehidupanmu. Tanda akhir hayatmu adalah kehidupanmu, bagaimana engkau lalui itu kehidupanmu. Maka janganlah sampai kita tertipu oleh nafsu kita yang selalu mengajak ke dalam kejelekan. Karena Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah seseorang yang dia yang dia merendahkan hatinya dan dia beramal untuk bekal kelak setelah dia meninggal. Bukan hanya dia mengatakan insya Allah Allah akan mengampuniku, insya Allah Allah akan mengampuniku, hanya berangan-angan saja tanpa adanya aksi. Karena sesungguhnya berapa banyak daripada angan-angan tersebut mengeluarkan manusia dari dunia ini dalam keadaan bangkrut, tidak memiliki amal-amal kebaikan dan akan menyesal kelak di akhirat. Maka hendaknya kita selalu menyesal. Taubat yaitu dengan kita menyesal terhadap kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu, dan kita memutus itu maksiat, dan kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut di masa yang mendatang, dan kita memiliki keyakinan keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan mengampuni kita dan akan merubah keadaan kita, merubah kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man taba wa man taba illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka orang-orang yang
bertobat kepada Allah dan beriman kepadanya, dan mereka beramal-amal soleh di sisa umur hidupnya, mereka lah orang yang akan Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sekedar taubatnya pendusta. Dia mengatakan bertobat, akan tapi tidak ada aksi, tidak ada penyesalan, tidak ada tekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat, mengkaruniakan kita taubat yang nasuha, taubat yang sebetulnya yang menjernihkan kita, yang kita akan naik dengannya, kita disucikan dengan taubat tersebut, tubuh kita, hati kita, dan roh kita disucikan oleh Allah SWT dengan taubat tersebut. Kemudian kesimpulan daripada kemudian beliau mendatangkan ayat Al-Quran, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka wa sawwaka fa'adala, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rabbaka, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna bid-din, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna 'alaikum lahafidhin, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, mereka adalah yang mulia di sisi Allah SWT dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kesimpulan daripada khutbah yang kedua setelah beliau mengucapkan hamdalah dan mendatangkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kalian, pada diri saya khususnya dan pada kalian umumnya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita memperbanyak untuk menyesal dan kita memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya beruntung bagi seseorang yang mendapatkan lembaran buku amal kebaikannya, buku catatan amalnya, di situ terdapat istighfar yang banyak. Dia adalah orang yang beruntung kelak. Dan hendaknya kita menolak balak-balak, menolak bencana dan balak yang akan menimpa kita dengan kita memperbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam sedekah yang sir, yang sembunyi-sembunyi, ataupun sedekah yang terang-terangan. Karena sesungguhnya shona'ul ma'ruf tadi masori asu, perbuatan baik itu akan mencegah kejadian-kejadian yang buruk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lainnya, al-mar'u tahta dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah, seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak sedekah baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Khususnya kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab, khususnya di penghujung malam, di waktu sahur, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan, ada seruan yang menyerukan di waktu tersebut. Apakah ada orang yang meminta ampun, niscaya aku ampuni? Apakah ada orang yang bertobat, niscaya aku akan menerima tobatnya? Apakah ada orang yang meminta hajat, maka aku akan kabulkan hajatnya? Di setiap malam seruan ini
diserukan di penghujung malam, maka hendaknya kita memperbanyak daripada istighfar dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya demi Allah, kata beliau, tidaklah seseorang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dia akan dijaga oleh Allah SWT dari segala macam musibah, dari segala macam mara bahaya. Dia akan dijaga oleh Allah SWT, baik dari tsunami, dari virus, daripada turunnya musibah yang begitu banyak yang turun daripada langit. Jika saja langit ini menuangkan musibah yang begitu banyak, virus yang begitu banyak, maka berbahagialah engkau, wahai orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau dalam keadaan aman karena memperbanyaknya engkau dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sayangnya kita telah jauh daripada Nabi, kita jauh daripada syariatnya Nabi. Kita tidak mempedulikan sirahnya Nabi Muhammad SAW untuk kita ketahui dan kita teladani. Akan tapi jika kita kembali kepada seseorang yang menjadi keamanan kita, seseorang yang telah mengajarkan kita terhadap seluruh kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW, niscaya kita akan beruntung. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana adabnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita akan terjaga daripada kejadian musibah-musibah yang turun di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian daripada api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dengan apa kita menjaga mereka? Dengan apa kita mencegah mereka daripada mara bahaya tersebut? Dengan kita mengajarkan mereka agama Islam, dengan kita mengajarkan kepada mereka syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mendapati fenomena di akhir zaman ini, banyak daripada anak-anak kita tidak mengetahui sedikit pun daripada sirahnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui adab akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita di dalam kebingungan, kita di dalam mara bahaya, kita di dalam jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menghimbau untuk memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya kata beliau, aku mendengar nama Nabi Muhammad SAW berkali-kali disebutkan, akan tapi tidak ada sholawat yang menjawab daripada nama tersebut. Aku telah mendengar banyak sekali nama Nabi, sifatnya Nabi disebutkan tadi di waktu khutbah tadi, akan tapi aku tidak mendengar gemuruh suara masjid yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang yang mendengar nama Nabi disebutkan atau sifatnya Nabi disebutkan, akan tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mensifatinya dengan sifat pelit, termasuk sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang pelit? Mereka adalah orang yang tatkala nama Nabi atau sifatnya Nabi disebut, mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya wajib hukumnya bagi kita, tatkala setiap kali disebutkan nama Nabi, disebutkan sifatnya Nabi, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di khutbah Jumat sekalipun, yang mana khutbah Jumat identik dengan dia, akan tapi tatkala disebutkan nama Nabi, tatkala disebutkan
disebutkan sifatnya Nabi, maka kita tetap dianjurkan, diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita gemuruhkan suara di masjid dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di khutbah Jumat, apalagi di selain khutbah Jumat, karena di situ terdapat ancaman yang keras yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita beruntung dengan kebaikan dunia dan beruntung dengan kebaikan akhirat. Karena sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda bahwasanya siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah akan memberikan dia rahmat sebanyak 10 kali. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka dia akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus baginya 10 kejelekan, dan diangkat baginya 10 derajat. Bagaimana kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memulai dengan zatnya sendiri yang mulia, kemudian menyatakan orang yang ketiga yang melakukannya adalah malaikat-malaikatnya. Kemudian setelah itu Allah dia memerintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersolawat dengan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian beliau bertaruh kepada para sahabat, para ahli baitnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau berdoa terhadap umat muslim, berdoa dengan doa yang panjang. Di antaranya semoga Allah SWT memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah SWT menyibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim yang lainnya, dan kita dikeluarkan daripada mereka dalam keadaan aman. Semoga Allah SWT memperbaiki kita dan memperbaiki orang yang di dalam kebaikannya, maka di situ ada kebaikan agama. Dan semoga Allah tidak menghancurkan kita dan menghancurkan orang yang di dalam baiknya dia kehancuran agama. Maka semoga Allah SWT memperbaiki pemimpin, memperbaiki rakyat, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam keadaan mereka hidup dan dalam keadaan mereka setelah meninggalkan. Dan doa-doa yang dipanjatkan, semoga Allah SWT mengabulkan apa yang dipanjatkan oleh beliau daripada doa-doa tadi yang dipanjatkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat mereka masih bersamakan, tapi Allah, itu semua tak akan terjadi, karena Engkau telah panggil mereka kembali menuju ke tempat kekal abadi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, hari ini kami menggelar doa dan zikir 19 tahun Mustasnad bersama seluruh masyarakat yang peduli di berbagai tempat seluruh negeri. Kami memohon kepada-Mu ya Ilahi, ampunilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh para syuhada musibah tsunami. Dapatkanlah mereka ya Allah di dalam jannati bersama orang-orang saleh yang telah mendahului. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau ridhoi.
kepada kami ya ilahi yang benar itu benar, agar kami mudah mengikuti, dan tunjukilah kepada kami yang salah itu salah, agar kami mudah menjauhi. Serta tetapkanlah hati kami bersama syariat-Mu yang suci, guna meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, satukanlah hati-hati semua anak negeri. Kuatkanlah ukhuwah Islamiyah di antara kami, agar kami mampu membangun negeri Aceh yang kami cintai menuju kemakmuran dalam ridha ilahi. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya' wal-munkar wal-baghy was-suyuf al-mukhtalifah was-shada'id wal-mihan ما ظهر منها وما بطن من بلادنا آتشه خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.